sekalian, saya dan keluarga itu pengguna setianya ala Nabi. Istri, anak-anak, orang tua, kalau masuk angin, mual, pilek-pilek sedikit, itu cocok banget sama ala Nabi. Hotel, jahe, habatus sauda, bikin badan hangat, berada kifur kuningnya. Jadi saya sarankan teman-teman stok ala Nabi di rumah buat semua keluarga. Iya, sampai sekarang ala Nabi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa qala in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia yang bisa jadi nanti malam mungkin malam terakhir kita. Bisa jadi Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir kita. Ramadan tahun depan datang, tapi kita sudah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita, Allah masih izinkan kita, masih beri kesempatan kita untuk bisa menghirup udara dunia, mengumpulkan bekal-bekal pulang kita untuk menghadap Allah dan pulang dengan bahagia. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Yang kami hormati, kami muliakan dan kami doakan guru kita yang hadir hari ini. Masya Allah, ada Kiai Sandi tadi, mana Kiai Sandi? Masya Allah, Kiai di depan, Kiai, nggak boleh. Masya Allah, Kiai di depan, spesial. Kiai Sandi ini sejarahnya panjang ya, dari mulai pedagang kaki lima menjadi ulama yang mencetak banyak santri-santri hafal Quran. Ya, alhamdulillah, saya senang sekali ya, beliau Masya Allah kiprahnya luar biasa buat umat. Kemudian yang kita hormati, yang kita sayangi, Kiai Anggi, Masya Allah luar biasa. Beliau juga kontribusinya luar biasa banget ya. Ditambah orangnya juga ganteng ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga beliau dalam kebaikan, Allah istiqomahkan setiap langkah kakinya, dan Allah kemudian kumpulkan kita semua bersama beliau dan baginda Nabi tercinta Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kagum, saya bangga dengan Masjid Sejuta Pemuda. Saya mohon maaf banget, rumah saya nggak jauh, cuma di Bogor. Saya sudah ke timur dunia, sudah ke barat dunia, sudah ke utara, sudah ke selatan, tapi saya belum ke Sukabumi. Punten bisa. Saya mohon maaf banget, bukannya apa-apa, memang karena belum diundang. Ya. Jadi nggak pernah ada yang undang, tapi jadwalnya belum cocok. Jadi maafkan, saya tetangga di Bogor dekat, tapi masih jarang ke Sukabumi. Saya pernah ke Sukabumi cuma ke Kiai Sandi. Itu juga karena Kiai besar, jadi saya harus sungkem dulu ke Kiai besar. Ya, jadi saya datang ke tempat beliau. Jadi kemudian setelah itu saya belum pernah lagi ke Sukabumi. Berarti 25 tahun saya di Bogor. Alhamdulillah, tadi sudah keliling ke beberapa tempat dan hari ini bersama keluarga besar ala Nabi. Ya. Teman-teman semuanya, kita harus mencintai makanan, minuman yang Nabi rekomendasikan. Ya, dan alhamdulillah di belakang sudah ada produk-produknya. Bagi yang ingin membangun bisnis serius, silahkan juga bersama ala Nabi. Mohon doanya. Sekarang kita sedang membangun pabrik sendiri. Kalau orang boikot, terus solusinya apa? Ya, solusinya ada, kita punya, dan kita punya produk yang kita bisa banggakan. Dan alhamdulillah hari ini saya senang banget. Saya sudah lihat perjuangan Masjid Sejuta Pemuda dan saya bangga banget. Karena saya bangga banget, maka izinkan sebelum acara dimulai, saya ingin ngasih apresiasi, tanda cinta, tanda sayang untuk mendukung perjuangan Masjid Sejuta Pemuda. Saya ingin mohon berkenan Kiai
Kiai Anggi untuk ke depan kami ingin menghantarkan amanah dari keluarga besar Cinta Quran berupa dana zakat yang mohon disalurkan kepada yang mereka berhak menerimanya. Saya tadi terketuk, Masya Allah ya, luar biasa, memberikan makanan, ribuan makanan per bulan, bahkan puluhan ribu makan per bulan. Boleh dong kita ikut bantu, betul? Iya, kira-kira kalau ada kebaikan-kebaikan, kalau kita ikut bantu kita dapat apa? Pahala kebaikannya Masya Allah, bayangkan berapa ribu, berapa puluh ribu yang makan di sini. Izin, Insya Allah sebelum dimulai, saya mau nganterin amanah dulu, takutnya nanti keburu saya wafat, amanahnya belum diantar. Ya, Bismillah, amanah ini adalah amanah dari teman-teman para muzaki di Cinta Quran untuk Masjid Sejuta Umat. Insya Allah izin, Kiai. Tolong disalurkan untuk amanah pergerakan dakwah. Ya, Bismillah. Bismillah, Alhamdulillah. Ini bukan uang saya, bukan milik siapa-siapa. Kami cuma marbot, sama-sama marbot nganterin amanah. Dan insya Allah ini dari zakat 100%. Artinya apa? Kami punya program zakat, Ustaz. Itu 100% tanpa dipotong sepeser pun. Jadi 100% dana zakatnya masuk. Dan bismillah, ini baru tahap pertama. Insya Allah nanti disusulkan tahap kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Ya, amin ya. Bismillah. Izin sedikit mungkin sambutannya juga buat program zakat 100%. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, alhamdulillah. Saya gugup gitu ya, mendadak tiba-tiba berjumpa dengan beliau yang alhamdulillah sebelumnya sempat mau diundang tapi jadwalnya bentrok, dan alhamdulillah hari ini memang tidak luput dari catatan waktu terbaik yang sudah Allah siapkan. Maka dari itu saya sampaikan jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz dan tim yang sudah berkenan hadir dan semua yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara ini, dan terutama kami sampaikan jazakumullah khairan katsir atas support yang telah diberikan dari Cinta Quran program zakat 100% untuk Masjid Sejuta Pemuda. Sebagai informasi, Masjid Sejuta Pemuda sedang melaksanakan dua program kaderisasi, yaitu Masjid Akademi dan Kampus Quran berbasis masjid. Jadi kami punya program beasiswa di sini selama 4 tahun. Kemudian mereka hafal Quran, kitab kuning, bahasa Arab, dan lulus pesantren di sini bergelar S1. Itu baru niat, insyaallah. Itu baru niat ayah bunda sekalian. Beberapa hari yang lalu saya rapat di rumah salah satu asatid, dan alhamdulillah Allah hari ini kontan kasih tanda, mudah-mudahan ini sebagai simbol keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsir, ajarakallahu fi ma ataita wa baraka fi ma buqaita waj'alhu lakal tahuran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ustaz, titip ya Ustaz. Bismillah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Bapak Ibu yang disayang Allah, bismillah, sore ini kita akan belajar sedikit tentang diri kita sendiri. Sering kita ngurusin orang lain, sering kita ngurusin, maaf, hal-hal yang ribet-ribet, sering kita ngurusin hal-hal yang kompleks-kompleks, yang terlalu mumet, tapi kadang-kadang kita lupa sama diri kita sendiri. Kita ngurusin aib orang lain, Masya Allah, itu yang namanya kuman di seberang laut kelihatan, tapi kita lupa gajah di depan mata enggak nampak. Kenapa? Saking besarnya dosa. Kita lupa dosa kita tuh gede banget sampai nggak kelihatan, tapi dosa orang dicari-cari, dibongkar-bongkar. Makanya Masya Allah, saya senang sekali ada seperti ini. Ya, ini Masya Allah, Masjid Sejuta Umat menurut saya visioner. Ya, visioner. Kami membangun pesantren Cinta Quran Center di Bintaro. Di Bintaro itu ada orang wakaf 100 miliar. Bukan 100 juta, 100 miliar. Tanahnya 0,5 hektar diwakafkan dari satu orang.
Ya, Masya Allah, wajar. Bangunannya luar biasa, santri-santrinya dari Sabang sampai Merauke, full free, gratis semua beasiswa. Wajar, kenapa? Di kota. Tapi di Sukabumi bisa begini, ini merinding saya. Ini mereka sedang membangun peradaban. Dan peradaban itu dimulai dari masjid. Makanya Bapak Ibu yang disayang Allah, jangan main-main sama masjid. Nabi kita itu hijrah yang pertama kali yang dibangun masjid. Wafatnya juga di dalam masjid. Luar biasa. Ya, kita ini umat Nabi tapi nggak cinta sama masjid. Saya bilang benar, serius, umat Nabi tapi nggak sayang sama masjid, nggak suka di masjid. Aneh, itu namanya ngaku-ngaku. Ya, oleh karena itu, Bismillah, siap. Saya akan nyampaikan materi tentang peta perjalanan hidup kita. Izin, di sini bisa dilihat ya. Oke, yang di sana juga bisa dilihat. Insya Allah ada layar 2 ya. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat dengan baik. Baik. Tak connect. Oke. Baik, Bismillah ya. Tolong fokus semuanya, perhatikan semuanya. Saya nggak sering-sering datang ke Sukabumi. Jadi maka kalau sekali ini datang, tolong fokus ya. Bersihin niat, semuanya, nggak ada yang lain kecuali kita betul-betul ingin belajar. Ya, baik. Bismillah. Izin dong, Masya Allah. Alhamdulillah. Salam dulu dong. Masya Allah. Salam. Ya, baik. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sore ini belajar tentang peta perjalanan hidup kita. Kita nggak bahas peta orang lain, aib orang lain, enggak. Kita sedang merenungi diri kita. Kita sedang membahas diri kita. Please, berhenti sebentar. Ngapain? Mikirin diri sendiri. Karena kita selama ini sudah capek stalking orang lain, kepo. Terus akhirnya cari nggak? Terus ini video asli nggak? Terus kenapa pakai CCTV? Terus kenapa suaranya di ini? Terus kenapa dibiarin sama suaminya? Terus kenapa di kamarnya? Terus kenapa ada anaknya lewat? Please, berhenti, stop. Kenapa? Sibuk mikirin orang lain, lupa mikir diri sendiri. Padahal kita akan dihisab oleh Allah diri sendiri. Kullu nafsin bima kasabat ruhina. Setiap diri akan diminta pertanggungjawabannya masing-masing. Maka please, semua fokus, kita sedang membahas diri kita sebentar saja. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, lihat ayat ini. Ayat ini saya yakin semua banyak yang sudah hafal karena sering membaca di dalam Al-Quran, tapi jarang sekali yang mentadaburinya. Satu ayat ini bisa membuat kita semakin kokoh keimanannya, semakin yakin kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Coba perhatikan. Allah sampai bertanya kepada kita. Pertanyaannya itu gimana? Aku bingung dalam tanda kutip. Heran dengan kalian wahai manusia. Kenapa heran? Kenapa bisa? Bagaimana bisa kalian durhaka kepada Allah padahal dulu kalian itu mati lalu dihidupkan? Apa maksudnya dulu kita mati lalu dihidupkan? Ternyata kita baru sadar dulu kita dilarang rahim ibu kita dalam keadaan mati. Istri saya hamil, dibawa di USG, diperiksa. Apa kata dokter? Selamat Pak, sudah ada segumpal darah di rahim ibu. Masya Allah, nangis. Mati atau hidup? Mati. Makanya kalau ibu-ibu nggak tumbuh tuh, kalau dikuret apa yang keluar? Darah. Mati? Mati? Nggak ada apa-apa, darah doang. Darah, segumpal darah, alaqat. Di Quran surat Al-Mulk dikatakan alaqat. Ya, al-alaq itu cuma segumpal doang. Tuh. Ya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Allah katakan
Kemudian Allah katakan, ya, fa'ahyakum, lalu kami hidupkan kalian. Insyaallah. Punten. Allah itu bisa buat yang mati jadi hidup. Ya, yang hidup jadi mati. Apa artinya? Daging yang tadinya tidak ada tulang bisa jadi kayak gini. Allah bisa membuat mati jadi hidup dan hidup jadi mati. Maka kalau minta, jangan minta sama manusia. Bodoh namanya. Kenapa? Karena manusia gak bisa apa-apa. Mintalah pada Allah. Kenapa? Allah bisa membuat yang mati jadi hidup, yang hidup jadi mati, yang miskin mendadak kaya, yang kaya ambruk jadi miskin. Mudah bagi Allah. Saya ini anak broken home, teteh. Bukan kayak ustadz-ustadz lain, lulusan Madinah, lulusan Mesir, enggak. Saya lulusan IPB. Tahu IPB? Institut Fleksibel Banget. Iya, lulusan IPB. Yuh, ustadz kok bisa jadi? Makanya saya cerita, gak boleh meremehkan orang. Bapak ibu saya cerai, saya SD kelas 6, segini. Disuruh milih, ayo pilih, mau ikut bapak atau ibu? Itu berat banget. Iya, ikut bapak deh. Apa kata ibu saya? Ya udah, kamu ikut bapak, berarti nggak sama mama. Iya, sama mama deh. Anak broken home. Masya Allah. Bapak saya menikah lagi, ibu saya jadi TKI di Malaysia. Anak pembantu. Punten ya, makanya nggak boleh menghina orang. Anak pembantu. Iya, emang anak pembantu. Tapi sekarang saya alhamdulillah insya Allah menjadi air zam-zam buat ibu saya, buat bapak saya. Makanya nggak boleh menghina orang. Ya, Allah mudah bagi Allah mengubah yang nggak mungkin jadi mungkin, yang mati jadi hidup. Mungkinkah bangun masjid ini? Kalau gambar begini ngingetin latar belakang saya nih. Jadi kalau bapak ibu sering ikut kajian saya live, itu latarnya bumi. Ini makanya nggak ada yang kebetulan, semua udah Allah atur. Kenapa coba? Itu tuh gambar bagus tuh. Kenapa gambarnya begitu? Sama gambar saya. Alhamdulillah. Ada yang mustahil? Enggak. Saya bilang apa? Ya Allah, mana yang paling timur? Mana yang paling timur di sini? Coba. Wah, ini petanya agak salah nih. Oh betul. Ini paling timur nih. Mana ini? Mana ini? Timur nih. Ini timur. Ini matahari terbit pertama kali di sini. Ini negara mana namanya? Jepang. Minta. Ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha segala. Hamba pingin bangun masjid di Jepang, ya Allah. Karena matahari pertama kali terbit dari Jepang. Kalau azan berkumandang di Jepang, hamba kebagian pahalanya. Alhamdulillah, masjidnya lagi dibangun. Namanya Masjid As-Solihin Yokohama. Masjid Indonesia pertama di Yokohama. Sekarang masjidnya baru dibangun. Udah pernah lihat iklannya? Sudah pernah lihat programnya? Jangan kaget ya, matahari terbit dari timur, masjidnya azan dari pada timur. Berarti kalau nanti saya meninggal dunia, azan berkumandang, kebagian pahalanya. Bayangkan berapa juta orang sholat. Ustaz Fatih Karim sudah wafat tapi pahalanya ngalir. Indah gak? Indah. Ada yang mustahil bagi Allah? Kang, punten, kalau bangun masjid di Indonesia, ya Indonesia negara ente. Sok bangun masjid di luar negeri. Karena umat Islamnya cuma 1%. Umat Islamnya 1%. Dan gak mudah undang-undangnya. Dan Masjid Yokohama itu tanahnya dibeli, dibangun masjid 4 lantai. Rata-rata orang Indonesia bangun masjid di sana, itu ambil ruko, renov. Kita enggak mau saya begitu. Saya suka yang begini-begini nih. Ya, saya suka nih apa? Tantangannya tinggi. Saya nggak suka yang renov, nggak mau. Saya suka gini. Makanya tadi begitu saya datang, saya bilang, ambil sampai ujung sana. Tuh, yang jauh sawah sana, ambil semua. Saya bilang, kenapa? Karena yakin ada Allah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, masjidnya berdiri. Yakin ada Allah, Dia Maha Kaya. Ya Allah, terima kasih. Masjid di Jepang sudah dibangun. Ya Rabb, bangunkan lagi masjid di daerah selatan bumi. Di mana selatan bumi? Coba lihat, ini timur. Maaf, ini timur. Berarti ini barat. Oke? Selatannya mana ya? Ke bawah. Oke, selatan bumi ya. Nah, saya sedang bangun di Melbourne, Australia.
Islamic Center terbesar di benua Australia. Namanya Baitul Makmur. Sudah lihat iklannya? Nah, sebagian sudah lihat. Alhamdulillah tanahnya sudah lunas. Australia itu anti-Islam. Kalau bangun masjid di Sukabumi, Sukabumi rindu Islam. Sok bangun masjid di luar negeri yang anti sama Islam. Tantangannya lebih. Ada yang mustahil bagi Allah? Enggak. Satu orang ada yang wakaf 20 miliar. Selesai, langsung selesai. Kapan? Kurang dari sebulan. Minta sama Allah. Kita tuh nggak yakin sama Allah. Ya Allah, nangis saya kemarin umroh. Terima kasih. Di timur, di selatan sudah ada. Ya Allah, di utara sama di barat di mana ya Allah? Tunjukkan kuasamu ya Allah. Dijawab sama Allah. Dikasih lagi masjid. Di mana? Di Kanada. Mana Kanada? Oke, insya Allah ini petanya bermanfaat ya. Keren antum, berarti antum visinya sama sama saya ya. Masya Allah. Ini Amerika. Ini benua Amerika nih. Nah, ini Afrika, ini benua Amerika. Kanada di mana? Nih, sebesar ini sampai ke bawah ini Kanada. Nih, segini nih besarnya. Ini Kanada. Besar apa besarnya Kanada? Kanada itu luasnya 9 juta kilometer. Indonesia berapa luasnya? Ada orang Indonesia di sini? Nah, tuh, icing. Berapa Indonesia luasnya? Nggak tahu. Coba lihat KTP-nya orang mana ini? Orang Sukabumi. Indonesia itu luasnya cuma 1,2 triliun ini. Ini Indonesia cuma 1,2 juta kilometer. Kanada itu besarnya 9 juta, berarti Sabang Merauke, Sabang Merauke, Sabang Merauke, Sabang Merauke 7 kalinya Indonesia. Ada yang mustahil bagi Allah? Enggak. Allah bangunkan di mana? Sudah di barat, di utara. Kan tadi minta udah dikasih di mana? Timur, betul. Di mana lagi dikasih? Selatan. Berarti yang belum apa? Utara dan barat ya. Sama Allah di jama'. Tahu di jama'? Pernah sholat jama'? Di jama', di jama' itu gimana? Gabung sama Allah. Kata Allah apa? Gak usah. Kalau timur satu, barat satu, utara satu, barat satu, nanti kamu capek. Mungkin umurmu gak panjang. Aku kasih ya, sekalian 2 digabung. Di mana? Di Kanada Barat, di bagian utara. Dikit lagi ke atas, kutub utara Alaska. Dan sesuai dengan mimpi saya teh. Saya pernah ngomong ke forum. Teman-teman, jangan kaget ya. Nanti saya bangun masjid, di atasnya ada aurora. Tahu aurora? Pernah lihat aurora? Dan benar, di atas masjidnya ada aurora. Serius. Di mana? Edmonton. Edmonton itu sudah dekat dengan kutub utara dan dinginnya minus 40 derajat Celcius. Kalau teteh ke sana, bulu matanya salju semua. Dinginnya 48 minus, bayangkan, Masya Allah. Kalau antum pipis, blutuk-blutuk luar biasa. Ada yang mustahil bagi Allah? Berarti apa? Mulai hari ini putus harapan dengan manusia. Setuju? Udah. Alam 3 sama dunia. Ya, makanya antum bismillah, mimpinya jangan kekecilan. Bagus tadi, bangun kampus. Bagus. Saya dengerin tadi, bangun kampus. Apalagi? Oh, ini Ustaz kita mau nih. Ya, kenapa? Karena memang begitulah fitrahnya. Kalau kita yakin pada Allah, maka harapan kita kepada Allah juga kuat. Kenapa? Allah bisa menghidupkan, bisa mematikan. Allah bisa memiskinkan dan mengayakan. Allah bisa membuat yang mati jadi hidup, yang hidup jadi mati. Dialah Allah. Fa'ahyakum summa yumitukum. Kemudian kamu dimatikan lagi oleh Allah. Lihat, guru-guru kita satu-satu sudah yumitukum. Ustaz Arifin Ilham, sahabat saya, sudah wafat. Syekh Ali Jabir, sahabat saya, sudah wafat. UJ, sahabat saya, sudah wafat. Berarti yang ngomong juga nanti akan wafat sebentar lagi. Kenapa? Pasti. Semua yang ada di sini pasti akan wafat. Tapi kata Allah, jangan senang dulu, jangan sedih dulu. Fa'ahyakum summa yumitukum, summa yumitukum, summa yuhyikum. Berarti setelah mati nanti ada hidup lagi. Dan lihat ayatnya baik-baik. Lihat ayatnya baik-baik. Setelah dihidupkan, adakah kematian setelahnya? Tidak. Summa ilaihi turja'un. Apa artinya? Berarti itulah kehidupan abadi.
Ya Allah, cantiknya abadi Ustaz, abadi. Gantengnya abadi. Bahagianya abadi. Deritanya abadi juga. Sakitnya abadi juga. Di mana? Surga dan neraka. Maka teman-teman semua yang disayang Allah, kejarlah keabadian. Bukankah pingin cinta yang abadi? Iya, nggak ada cinta abadi di dunia, teteh. Teteh wafat, bapak kawin. Nggak ada cinta abadi. Cinta abadi itu di mana? Di sana, selamanya. Ya Allah Ustaz, selamanya, selamanya, abadan. Tidak ada kematian lagi setelah itu. Masya Allah. Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah, berarti kalau selamanya di sana abadi, berarti penduduk surga itu hidup atau mati? Tahu dari mana? Emang pernah ke surga? Berarti penduduk neraka itu hidup atau mati? Tahu dari mana? Percaya sama Quran? Serius? Kenapa? Ayo. Karena Quran itu la raiba fih. Dia tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti apapun kabar Quran semua pasti benar. Berarti neraka itu benar. Berarti surga itu benar. Berarti infak kita ke masjid ini dibalas Allah itu benar. Berarti semua kebaikan kita dibalas Allah benar. Dan semua kejahatan kita juga dibalas Allah itu benar. Berarti hari kiamat benar. Berarti pertemuan dengan Allah benar. Teteh percaya sama Quran. Teteh itu Masya Allah sama rice cooker yakin. Coba saya tanya nih ibu-ibu, pernah pakai rice cooker? Gimana cara makainya? Dibuka, colokin, tar dulu. Main colok-colok aja. Terus buka, terus masukin berasnya, masukin airnya, terus ditutup, terus dicolok, ditungguin atau ditinggal? Kenapa ditinggal? Kenapa ditinggal? Teteh percaya beras akan berubah menjadi? Kenapa sama rice cooker percaya sama Allah? Oh apa iya kalau aku nanti nikah aku akan ada rezeki? Berarti nggak percaya. Ah banyak nambah anak, vasektomi, eta solusi di mana ya? Eta solusi maafun tadi, itu solusi orang kafir. Kok bisa Allah ngasih anak vasektomi? Itu solusi di mana eta? Punten, itu ajaran dari mana itu? Apa kata Allah? Nahnu narzuqukum wa iyahum. Kami yang beri rizki dan kamu. Jangan sok tahu kamu. Insyaallah, pinter banget vasektomi. Oh itu bahaya itu. Ada pemerintah daerah begitu, saya tolak. Ya. Punten mau siapapun namanya. Vasektomi, ajaran dari mana itu? Gak pernah Rasulullah SAW mengajarkan kita. Punten nih kebanyakan anaknya punten ya mampet. Enggak, kalau membatasi boleh. Maaf, mengatur jadwal boleh. Mengatur jadwal itu maksudnya apa? Anak ke-1, ke-2, 4 tahun sekali boleh. Menutup itu nggak boleh. Berarti apa? Allah mau ngasih rezeki, teteh bilang gini, punten Allah. Embung aing. Punten ya, keluar ya bahasa Bogor nanti. Embung aing mah. Apa artinya? Enggak banget, gue malas gue. Masya Allah, itu rezeki. Tapi Ustaz atuh hirup susah, berarti teteh nggak yakin. Eta kuncinya. Teteh nggak yakin. Ya, kemudian apa kata Allah? Summa ilaihi turja'un. Berarti kepada Allah kita semua pasti akan kembali. Udah buat apa sih heboh-heboh di dunia? Toh juga pada pulang semua kepada Allah. Apa sih dunia itu? Dunia itu ternyata kata Nabi SAW, kun ka'annaka fid dunya gharib. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat saja. Dunia cuma transit. Indah ya pemandangannya, transit. Enak ya makanannya, transit. Kita mau ke Bandung, ketemu di kilometer 57, ngapain? Transit, ngapain di kilometer 57? Makan, apalagi? Tidur sebentar, apalagi? Isi bensin, sholat. Mau lama-lama di sana? Mau bangun rumah di sana? Ngapain? Karena kita mau ke Bandung. Berarti bumi ini, dunia ini cuma tempat transit. Cuma tempat
transit, cuma orang beda-beda. Tadi saya dengar kisahnya Kiai Anggi, Masya Allah, terharu saya. Ya, Ustaz, saya ceritakan, tadi saya tanya, kalau nggak ditanya nggak cerita beliau. Kok bisa antum awalnya di sini gimana? Beliau cerita yang paling episode yang buat saya drop banget apa? Saya kehilangan istri dan anak saya, Ustaz. Masya Allah, ujiannya. Saya kehilangan istri aja belum kebayang saya gimana. Beliau levelnya sudah istri dan anak. Berarti apa? Ujian hidupnya luar biasa. Berarti apa? Menandakan kekuatan keimanan yang luar biasa. Kalau wafat istri, suaminya jadi duda. Kalau wafat suami, istrinya jadi janda. Kalau wafat anak, apa istilahnya? Serius? Wafat bapak, anak jadi apa? Yatim. Kalau wafat ibu? Piatu. Kalau wafat anak? Kenapa nggak ada namanya? Saking beratnya ujiannya. Punten teh yang wafat anak, yang anaknya sudah wafat. Masya Allah, ini orang-orang hebat ya. Yang anaknya wafat, punten kan? Makanya kenapa anak itu nanti jadi pembuka pintu surga? Kenapa? Saking beratnya amal itu. Saya belum kebayang anak saya wafat gimana. Mungkin saya bisa, nggak kuat saya. Kenapa? Beliau 2 dan jaraknya hanya hitungan hari saja. Allahu Akbar. Jadi kita tuh beda-beda di dunia. Ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun. Tapi yang pasti semua pasti akan wafat. Kita itu di dunia, Teteh, mirip di bandara. Saya ketemu Teteh di bandara. Saya bilang, Teh, kayaknya kita pernah ketemu deh di Sukabumi. Iya Ustaz, di Masjid Sejuta Pemuda. Teteh mau kemana? Kok ada di bandara? Mau terbang ke Jayapura. Ya Allah, sama, saya juga mau terbang. Apa kata Teteh? Ustaz, punten, saya duluan ya. Udah dipanggil sama pesawat. Saya bilang apa? Teteh, selamat jalan. Nanti juga saya sampai ketemu ya di Jayapura. Gitu doang, Teh. Jadi dunia itu cuma gitu doang. Transit bentar, terus ngelanjutin perjalanan. Iya, makanya nggak usah heboh-heboh sama dunia. Yang kita lakukan adalah kehidupan setelah dunia. Makanya kata Nabi apa? Mereka tidak akan senang dengan safarnya. Mereka akan paham mereka sementara. Dan mereka sadar mereka akan tinggalkan. Dan mereka berkumpul kembali di tempat aslinya. Makanya aslinya kita rindu pulang. Saya sudah ke beberapa negara, Teteh. Indah, Masya Allah pemandangannya. Tapi tetap kangennya sama rumah. Iya. Sukabumi mah indahnya, Masya Allah, indah banget. Kata saya, lebih indah senyum istri saya. Iya, kenapa? Rindu pulang. Rindu pulang, bener nggak? Berarti sebenarnya aslinya kita juga rindu pulang. Tapi Ustaz, kenapa ya kok takut mati? Karena kebanyakan dosa. Orang banyak dosa itu takut mati, Teh. Punten istighfar semua. Astagfirullahaladzim. Saya tanya ya. Kenapa orang takut mati banyak dosa? Kalau orang nggak punya masalah, dipanggil sama istrinya pulang ke rumah, gimana? Ya cepat dia pulang. Kenapa dia nggak mau pulang? Ada marbot tinggal di masjid. Saya bilang, kenapa antum nggak pulang-pulang? Kan antum punya istri. Nggak, Ustaz, di sini aja. Kenapa? Terakhir curhat apa? Saya punya masalah sama istri. Berarti orang yang punya masalah di dunia tidak mau pulang ke surga. Kenapa? Berarti hidupnya banyak masalah. Berarti kalau nggak ada masalah gimana? Pulang, Istri saya udah miss call tadi. Cepat pulang. Iya, bentar. Cepat pulang. Kira-kira saya pulang atau enggak? Atau malam ini mau cari hotel di Sukabumi? Enggak mau. Saya mendingan saya pulang. Kenapa? Rumah saya tidak ada masalah, maka pulang membahagiakan. Makanya kenapa ada orang pulang wajahnya senyum? Betul? Kenapa ada orang meninggal wajahnya merengut? Karena Allah gambarkan balasan-balasan ketika sakratul maut. Maka ketika orang itu dilihatkan balasan, saat antum nanti ketika wafat dilihatkan sama malaikat. Apa dilihatkan? Lihat ini masjid yang kamu bangun di Sukabumi, yang kamu bangun di Cianjur, yang kamu bangun di seluruh Indonesia dan dunia. Antum senyum ya, ya Allah balasannya. Makanya senyum. Tapi makanya banyak orang meninggal dunia kan,
ada yang muka marah. Sering saya sering mandiin jenazah. Ada 17 kali saya mentalkin orang meninggal. Masya Allah, ada yang maaf keluar darah dari mulutnya. Ada yang maaf kejang-kejang. Kenapa? Berat meninggalkan dunia, nggak mau pulang. Malaikat bilang, pulang! Sound sistemnya keren juga ya. Pulang! Apa kata kita? Enggak, pulang. Enggak. Satu tarikan, pulang. Enggak, pulang. Mau ya budak? Pulang siap. Ditarik tahu kan satu kali tarikan setara 100 kali sabitan pedang. Makanya kalau orang meninggal pulang, irji'i ila rabbi. Apa kata dia? Alhamdulillah, pulang, senang pulang. Punten, tanya sama diri masing-masing, kira-kira kalau disuruh pulang senang atau sedih? Gak usah dijawab, jawab sendiri. Kalau antum bilang, enggak Ustaz, berarti antum ada masalah. Tapi kalau antum bilang, siap Ustaz, saya rindu pulang. Saya bosan sama dunia Ustaz, dunia menipu saya Ustaz. Kata dunia saya mengejarnya, saya mendapatkan bahagia. Ternyata dunia saya kejar, saya nggak dapat apa-apa. Allah, rindu pulang. Berarti kita orang baik. Kenapa? Rindu pulang. Tapi kalau enggak, aku mau di sini, berarti kita hamba-hamba dunia. Selamat datang wahai hamba-hamba dunia. Orang-orang yang rakus dengan dunia, dia akan cinta dengan dunia. Tapi orang-orang yang cinta sama surga, dia bilang, pulang ya Allah, irji'i ila rabbi. Pulang dengan senyuman. Makanya kami, kalau antum punya hashtag, mulai dari masjid, Cinta Quran punya hashtag, pulang dengan bahagia. Paham pulang dengan bahagia? Pingin pulangnya bahagia atau pulangnya berduka? Bahagia. Akan teteh ini sayang Allah. Berarti dunia ini sehebat apa sih? Sampai orang tuh kejar korupsi 1.000 triliun. Di rumah ketangkap 920 miliar. Ketangkap, maaf, sama istri orang di kamar. Ketangkap, Allahu Akbar, sama ibu kandung. Ketangkap, Allahu Akbar, bayi hasil kandungan sendiri dikasih ke Gojek. Biadab. Teteh, akang, lebih biadab manusia daripada gajah. Lihat kemarin viral, ada gajah mati, anaknya ketubruk truk, emaknya nungguin. Mama nggak mau pergi, nak. Mama nunggu kamu, nak. Mama nunggu kamu. Ditungguin sama ibu gajah. Kita dan na'udzubillah min dzalik menjijikkan. Itu yang berbuat apa? Kakak adik di Medan. Yang satu abangnya, yang satu adiknya, mereka berzina. Tuh makanya kalau setan itu ya, mereka berzina, dapat bayinya dibunuh, dibuang pakai Gojek. Lebih tinggi mana mas? Gajah atau manusia? Gajah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih hina dari binatang ternak. Karena apa? Gajah aja terkitu teuing akang puntennya boga hate gajah teh. Aisyah. Geus luwih-luwih di anjing, bener enggak? Anjing aja teteh masih seger, indung aing embung anjingnya mikir teh. Punten, anjing jantan ketemu anjing jantan ngapain? Berantem, guguk. Kenapa? Lu anjing, iya. Gua juga anjing. Ayo kita berantem. Saha lupa? Anjingna. Ayo kita berantem, anjing sama-sama anjing, jantan berantem. Awas antum hati-hati. Cowok sama cowok secara taksir. Lebih hina daripada anjing. Anjing ge moal homo akang. Belum pernah saya lihat anjing homo gandengan tangan. Belum pernah. 46 tahun saya hidup di dunia, belum pernah saya lihat anjing homo. Ari maneh naha homo, lebih-lebih ti anjing. Anjing. Ke orang Sunda ada asli dia anjing. Bener anjing pisan itu. Kenapa? Teteh punten. Saya ngelihat jenggotnya aja udah serem teh boro-boro naksir. Ya, kok bisa ya cowok suka cowok, cewek suka cewek? Berarti lebih hina dari anjing. Segitu-gitu tuh ngejar dunia.
Padahal apa kata Nabi? Dunia itu seperti tangan diteteskan, celup tanganmu, celup, angkat, lihat air yang menetes. Itu cuma nikmat dunia dan seisinya. Nikmat akhirat, selautan itu. Berarti kita kalau orang normal ngejarnya tetesan atau lautan? Ya lautan. Nah, ngejar tetes. Kenapa ngejar tetesan? Itu namanya orang bodoh. Berarti apa? Kejar apa? Yang akhirat. Makanya apa kata Umar bin Khattab? Letakkan kehidupan dunia itu dalam genggaman tanganmu. Jangan ditaruh di hati. Makanya kalau diambil sakit hati. Kenapa? Karena ditaruh di sini. Sini aja. Mobil mau? Nih ambil. Buat apa? Buat masjid sejuta pemuda. Gitu. Ya. Masya Allah. Donatur saya itu di Cindakuran, Masya Allah. Ustadz itu ada rumah, harganya 5 miliar. Mangga tuh Ustadz, dijual aja buat masjid. Masya Allah. Ustadz itu ada motor gede banget. Ya Allah, tuh motor harga berapa ratus juta. Mangga Ustadz, buat masjid di Jepang. Berarti dunia di mana? Mau ambil begituin. Tuh Masya Allah, hebat tuh. Ya, tapi kalau masih di sini, mas bangun masjid ya. Cepet banyak, cepet. Berarti masih di sini. Ini belum zuhud. Kalau orang zuhud, dunia itu di mana? Dunia itu di mana? Cuma di tangan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, berapa sih harga dunia yang mau kita kejar ini? Padahal kita bakal tua dan tidak bisa lari dari yang namanya tua. Teteh, Masya Allah dulu. Coba lihat foto-foto teteh 30 tahun yang lalu. Oh belum ada. Saking masih kecilnya. Kenceng pipinya, Masya Allah. Sekarang menipel. Ya, kenapa? Ya tua, nggak bisa lari dari yang namanya tua. Maka apa? Mau ngejar apa di dunia? Mau ngejar apa? Berapa lama sih di dunia? Kadang-kadang 63, 70 tahun. Apakah ini masa yang lama? Enggak. Kemarin lebaran, udah lebaran lagi. Ya, kemarin Idul Adha, saya masih ingat Idul Adha, saya tahun lalu haji. Sekarang sudah Idul Adha lagi, Masya Allah, waktu terbatas ya. Sayang sekali, tapi insya Allah saya percepat ya. Jadi waktu itu cepat sekali, nggak terasa tuh udah maghrib lagi. Padahal tadi saya berangkat pagi dari Bogor, udah maghrib lagi, cepat sekali. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak lama di dunia ini. Seperti orang yang berbangkit itu sore atau pagi hari. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ya saya percepat ya karena azan nanti, Masya Allah. Maka kemanakah tujuan kita? Waktu kita terbatas teman-teman. Besok kita akan pulang, jangankan besok, mungkin maghrib terakhir maghrib ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah, inilah kita. Besok kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bismillah, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran bahwa kita berasal dari Allah. Kita datang ke dunia telanjang, pulang juga telanjang. Kita datang ke dunia sendirian, pulang juga sendirian. Dan bisa jadi malam ini malam terakhir kita. Dan bisa jadi besok teteh bangun pagi, buka mata, alamnya sudah beda. Siap-siap kan? Nanti malam tidur antum, kan tidur, kan nggak tahu. Bangun sudah dengar man rabbuka. Allahu Akbar. Ustaz udah pindah alam. Memang karena apa? Karena ternyata hidup di dunia cuma segitu-gitunya. Segitu-gitunya tuh, rumahnya cuma segitu. Apa sih yang mau dikejar? Mau apa? Mau rumah sebesar apa? Pulangnya cuma segitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dari sini saya mengingatkan kita semuanya untuk apa? Untuk mengingat peta perjalanan hidup kita. Inilah kesimpulan materi hari ini, peta perjalanan hidup manusia. Dari mana? Dari rahim ibu, alam dunia, alam kubur, yaumil mahsyar, lewat as-sirat. Apakah kita masuk ke dalam surga atau neraka? Tergantung kita di dunia. Celaka atau bahagia kita di akhirat, tergantung kita dunia. Apa kata Nabi? Ad-dunya mazra'atul ibadah. Dunia ini ladangnya ibadah. Maka mumpung kita sedang berada di alam dunia, yuk gaspol. Jangan kendor-kendor buat ibadah. Maksimalkan. Punya mimpi yang tinggi. Jangan nanggung-nanggung kalau mimpi. Ya, insya Allah Ustaz Angga nanti tolong tambah gambarnya ya. Ini nggak boleh gambarnya di sini. Ustadz harus buat gambarnya di semua titik, Ustadz. Nah, gitu ya. Itu baru orang punya mimpi tinggi. Ini di mana ini? Ini berarti Andalusia, ya.
Ini berarti Turki, Istanbul, Mesir, Madinah. Kurang besar Ustaz mimpinya. Ini masih Timur Tengah. Ustaz kalau bisa mimpinya gini Ustaz, masuk buat masjid di kutub utara gitu Ustaz. Jangan nanggung, nggak boleh, mimpi nggak boleh nanggung. Ya, buktinya apa? Lah buktinya saya bisa. Berarti antum juga bisa. Ya, Bismillah ya. Baik, teman-teman yang disayang Allah, karena waktu yang terbatas, ya, maka sebelum ajal datang, persembahkan ibadah yang terbaik. Nanti kita sholat yang terbaik. Jangan-jangan ini maghrib terakhir. Ada sedekah? Tuh ada sedekah tuh. Jangan-jangan ini sedekah terakhir. Bismillah. Ada istri, peluk sayang sama istrinya. Jangan-jangan ini ciuman yang terakhir. Kenapa? Setelah itu kita yang dicium. Punya anak, gendong anaknya. Ayah sayang sama kamu nak. Kenapa? Jangan-jangan ini pelukan yang terakhir. Selalu ingat prestasi ibadah yang terbaik. Yang kedua, ingat prestasi yang terbaik. Kalau jadi ayah, ayah yang terbaik. Kalau jadi istri, istri yang terbaik. Kalau jadi anak, anak yang terbaik. Dan yang terakhir, ingat kalau kita punya persembahan kondisi akhir yang terbaik. Berarti apa? Husnul khotimah. Meninggal lagi baca Quran teh, indah banget. Meninggal lagi tahajud, meninggal lagi sujud. Jangan sampai kita meninggal sedang maksiat kepada Allah. Maka teman-teman yang disayang Allah, ini yang ingin saya ingatkan di materi peta perjalanan hidup manusia. Sudah di mana kita? Ada 4 terminal. Terminal pertama, alam rahim. Sudah selesai? Sudah. Ada yang nggak dari rahim? Ada Ustaz, saya tihirung. Ada yang dari rahim? Semua dari rahim. Selesai? Selesai. Sekarang di mana kita? Di dunia. Berapa lama? Beda-beda. Beda-beda. Setelah ini kemana kita? Alam kubur. Bisa nanti malam? Bisa nanti malam. Bisa besok pagi? Bisa. Setelah itu kemana kita? Kita akan pulang ke kampung halaman kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bismillah. Jangan mau ditipu sama dunia. Dunia ini memang indah, tapi akhirat jauh lebih indah. Jangan pernah tertipu dunia. Maka Allah katakan, wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia itu gak ada apa-apanya. Akhirat itu abqa, seabadi selamanya. Jamaah yang dirahmati Allah, izin kapan-kapan bisa main kesini lagi. Saya tidak bisa lama karena setelah maghrib ada ketemu dengan pengurus sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan karena besok subuh saya ada acara lagi. Dan mohon doanya, insya Allah ya, satu saat kita bisa datang ke sini lagi, bisa bantu ya Masjid Sejuta Pemuda untuk mewujudkan visi besar. Ya, saya cuma pesan, tolong bantu Masjid Sejuta Pemuda, dukung mereka, kuatkan mereka, dan juga support mereka dengan semua support yang kita punya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.